Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan berikutnya kalian sudah pernah mengerjakan tugas ini. Kemudian juga saya minta kalian untuk menggambarkan struktur ruang kota berdasarkan 3 teori yang ada. Nah, pola keruangan kota dulu ya, kita sebelum ke gambarnya. Kota itu biasanya mempunyai pola. Nah, pola yang paling umum kita lihat itu biasanya di zona budidaya. Nah, di zona budidaya itu biasanya ada perumahan. Jadi, rumahnya itu biasanya mengelompok atau menggerombol di satu zona yang sering kita sebut sebagai perumahan. Makanya kalau di desa itu mustahil ada perumahan karena perumahan itu umumnya di kota. Kemudian ada zona perdagangan, maksudnya kawasan ruko seperti itu. Kemudian zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, termasuk juga mungkin di situ untuk fasilitas hiburan untuk umum maksudnya, seperti alun-alun. Kemudian zona industri, zona peruntukan khusus atau IPAL. IPAL itu biasanya industri pengelolaan air limbah, zona peruntukan campuran, dan zona lain. Selanjutnya terkait dengan struktur ruang kota seperti yang sudah kalian gambar, ada minimal 5 yang sama. Biasanya di tengahnya itu berupa CBD. 1 itu merupakan CBD atau disebut juga sebagai kawasan pusat kegiatan atau daerah pusat kegiatan atau kawasan pusat bisnis. Nah, kemudian di nomor 2 itu kalau berdasarkan teori konsentris, ini adalah zona transisi. Baru nanti nomor 3 itu permukiman kelas rendah ya. Jadi semakin dekat dengan kawasan industri itu permukimannya kelas rendah, kelas menengah. Kemudian itu yang nomor 3 maksudnya zona perumahan pekerja ya. Kemudian yang 4 itu perumahan yang untuk golongan yang lebih kaya atau permukiman yang lebih baik. Kemudian yang nomor 5 ini zona pengelaju atau luar kota. Kemudian di teori sektoral itu yang gambarnya kalau di sini ada warna pink dan kuningnya. Ini nomor 1 CBD, nomor 2 itu adalah daerah grosir atau manufaktur. Ya, kemudian zona 3 itu merupakan permukiman kelas rendah. Nah, nomor 4 itu barulah permukiman kelas menengah, dan nomor 5 ini yang paling jauh adalah permukiman kelas atas. Di zona di teori inti ganda ada zona 1 itu sama CBD, nomor 2 itu nanti zona perdagangan atau industri ringan. Nanti karena ada juga zona industri berat. Nah, di nomor 3 itu sama urutannya. 3 itu permukiman kelas rendah, nomor 3 karena dekat dengan CBD. Nomor 4 itu yang kelas menengah di sini. Dan semakin jauh atau semakin keluar itu permukiman kelas tinggi. Nanti nomor 6 itu adalah zona industri berat. Itu ada dekat juga dengan permukiman kelas rendah. Kemudian nomor 8 itu zona pinggir kota, dan nomor 9 ini CBD yang lain atau zona industri yang lain gitu. Nah, teori inti ganda ini jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan teori konsentris, karena kan nggak mungkin kota itu bentuknya bulat banget gitu. Atau seperti yang ditunjukkan oleh teori sektoral. Jadi teori inti ganda ini penyempurnaan dari teori-teori yang ada
sebelumnya. Nah, berdasarkan perkembangannya itu nanti akan dibagi menjadi beberapa tahap. Menurut Harris dan Ullman nanti kota itu dibagi menjadi 4. Menurut Griffith Taylor itu juga dibagi menjadi 4. Nah, menurut Harris dan Ullman itu ada tahap konsentrasi. Nah, perkembangan kota pada tahap konsentrasi ini artinya adalah penumpukan penduduk di suatu wilayah. Jadi terkonsentrasi di satu wilayah atau terpusat di suatu wilayah. Makanya di kota itu banyak sekali migran datang, kemudian mencari pekerjaan atau mencari permukiman di dekat pusat kota. Nah, proses ini menunjukkan adanya kecenderungan banyak orang untuk berkumpul di ruang yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian tahap berikutnya yaitu proses dekonsentrasi. Berarti ini lawan katanya. Karena di wilayah kota itu semakin padat, maka harga tanahnya itu kan semakin mahal. Nah, para orang-orang yang penghasilannya rendah, mereka tidak mampu membeli tanah di kota, mereka akan pindah ke tempat lain. Nah, selanjutnya masuk ke tahap sentralisasi. Sentralisasi ini proses yang hampir sama dengan proses konsentrasi. Jadi karena tadi sudah memadat kemudian mereka berpencar, di tahap sentralisasi ini mereka tidak hanya mengelompok di sekitar pusat wilayah, tetapi lebih ke pembentukan zona-zona dalam suatu wilayah. Individu-individu saling menyediakan fungsi ekonomi dan layanan yang diperlukan bagi penduduk kota yang disatukan. Misalnya sentralisasi ini terjadi di suatu kota ketika usaha-usaha ekonomi dikelompokkan ke sekitar wilayah tertentu. Kemudian tahap desentralisasi ini proses menjauh dari pusat wilayah tertentu akibat berkembangnya pertumbuhan lain. Jadi tadi sudah ada di kota kemudian menyebar di masing-masing wilayah ini terjadi sentralisasi atau pemusatan tadi, kemudian mereka sudah berkembang sehingga pusat aktivitas atau pusat pertumbuhan wilayah itu sudah tidak lagi hanya di kota. Selanjutnya menurut Zahn, dinamika perkembangan kota itu berlangsung di dalam dimensi rupa, masa, ruang, dan waktu. Jadi hal ini tidak terjadi secara otomatis, setiap perkembangan kota membutuhkan manusia yang bertindak. Perkembangan kota itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor fisik kota yang mencakup keadaan geografis yang mendukung ya, misalnya daerahnya dataran, kemudian memiliki jaringan jalan yang baik, memiliki persediaan air dan juga jaringan listrik. Ada juga faktor fisik eksternal berkaitan dengan daerah yang lain di sekitarnya. Misalnya sarana transportasi dengan daerah lain itu lancar. Ada juga faktor sosial yang mencakup penduduk dan kualitas hidup masyarakat, dan faktor ekonomi yang mencakup kegiatan usaha, politik, ekonomi, dan penggunaan lahan. Nah, sebenarnya menurut Lewis Mumford itu juga ada 6 tahapan perkembangan kota yang kemarin sudah kalian pelajari ya. Ada Eopolis, Polis, Megalopolis, Tyrannopolis, dan juga Necropolis. Kemudian selanjutnya yang menurut Griffith Taylor dibagi menjadi 4 juga. Ada kota dengan tahap infantil. Pada tahap ini permukiman ditandai dengan kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan kawasan komersial, atau wilayah yang lebih kaya dan lebih miskin. Bangunan cenderung tersebar secara sembarangan. Jadi fase yang masih bayi lah katakanlah. Kemudian fase remaja atau fase juvenil itu kota yang sudah terjadi pemisahan antara daerah perdagangan dan permukiman. Pertokoan mulai berkumpul di pusat wilayah, permukiman mulai ditempatkan di pinggiran kota. Pabrik-pabrik dibangun di mana-mana. Kemudian pada tahap mature atau tahap dewasa, daerah-daerah baru bermunculan, contohnya daerah industri, perdagangan, dan perumahan. Daerah-daerah ini muncul sesuai dengan rencana tertentu. Terjadi zonasi rumah, kemudian pemisahan kawasan komersial dan industri,
Permukiman penduduk kelas atas terletak di pinggiran kota. Permukiman untuk penduduk yang lebih miskin terletak di dekat pusat komersial yang baru dikembangkan. Adapun pabrik-pabrik itu terletak dekat dengan jalur kereta api. Kemudian stadium senil atau stadium tua. Pada tahap ini terjadi kemunduran kota yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik. Hal ini tampak dari beberapa wilayah kota yang mengalami kerusakan yang berat. Ada 4 prasyarat munculnya suatu kota. Yang pertama adalah dasar ekologi yang menguntungkan, karena kota harus mendukung populasi yang besar. Kemudian yang kedua, teknologi canggih, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Yang ketiga, sebuah organisasi yang kompleks, karena kota harus menyelaraskan pola hidup dari populasi yang berbeda, dan struktur kekuasaan yang berkembang dengan baik. Sementara itu menurut J.M. Houston, bahwa tahapan perkembangan kota itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Bisa kalian baca sendiri nanti di halaman 121. Oh ya, lupa, kalau yang IPA nanti nggak ada buku. Ya, jadi menurut J.M. Houston itu dibagi menjadi 3. Ada stadium pembentukan inti kota atau nuklir. Bacanya gimana sih? Nuklir phase, fase nuklir. Inti kota atau nuclear phase. Pada tahap ini, daerah pusat kegiatan atau CBD itu dibangun. Kota masih berada di tahap pembentukan awal, karena itu bentuknya cenderung bulat dan belum berkembang keluar. Pembentukan inti kota dapat dilihat dari pusat-pusat kota tua yang besar atau sisa-sisa bekas tembok seperti di Paris atau jalan raya yang lebar seperti di Vienna setelah Perang Dunia ya. Stadium formatif, pada tahap ini kota berkembang seiring dengan perkembangan industri. Perkembangan industri tentu saja berpengaruh terhadap perluasan wilayah yang dimulai dari sekitar jalur transportasi. Tahap ini dapat dilihat ketika terjadinya perluasan kota karena adanya revolusi industri. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap terakhir di stadium modern atau fase modern. Pada tahap ini terjadi penggabungan antar pusat kegiatan. Kota akhirnya menjadi lebih kompleks, berkembangnya jalur transportasi disertai kemajuan bidang teknologi, mendorong perkembangan kota ke arah luar karena masyarakat tidak lagi harus tinggal di dekat pusat kegiatan ekonomi. Nah, coba kalian cari sekarang kriteria kota. Tuliskan di buku catatan, dikumpulkan di dalam pikiran kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita lanjutkan ke pola dan faktor interaksi desa dan kota. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.